إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad, Nabi tercinta, Khaliluna wa syafi'una sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Oleh karenanya, ketika mereka menuduh beliau sebagai orang yang gila dan berbagai tuduhan-tuduhan keji lainnya yang diutarakan kepada beliau, maka Allah menurunkan pujian untuk beliau dari 7 lapis langitnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat mulia. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Apa amalan yang memasukkan mayoritas manusia atau kebanyakan manusia ke dalam syurga Allah? Maka Nabi SAW menjawab ada 2. Yang pertama taqwallah, dan yang kedua adalah husnul khuluq. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Definisi takwa kepada Allah yang paling mencakup adalah apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Talqun bin Habib. Beliau mengatakan an-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan suatu ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, bukan atas dasar kata-katanya, atau mengikuti mayoritas manusia, mengharapkan balasan dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu,
karena takut akan azabnya. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan salah satu dari sahabatnya di atas yang berbunyi, an aktsari ma yudkhilan nasal jannah. Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga Allah? Maka beliau menjawab, yang pertama adalah taqwa Allah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada husnul khuluq, akhlak yang mulia. Juga di dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW bersabda, ana za'imun bi baitin fi adnal jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Aku menjamin sebuah rumah di syurga, di tingkatan bawah dari syurga, untuk siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dalam rangka bercanda, bersenda gurau. Yang kedua, bawi baitin fi wasatil jannah. Yang kedua adalah sebuah rumah di pertengahan syurga, liman tarakal jidal wa in kana muhiqqa. Bagi siapa saja yang meninggalkan debat walaupun dia berada di atas kebenaran. Dan yang ketiga adalah biwabi baitin fi a'lal jannah, sebuah rumah di dalam syurga di tingkatan yang paling tinggi, liman hasuna khuluquh, bagi siapa yang memiliki akhlakul karimah. Nabi SAW bersabda, inna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akhlakul karimah adalah bukti kuat dan benarnya iman seseorang. Barang siapa yang buruk akhlaknya, maka sungguh diragukan keimanan dan keislamannya. Karena Nabi SAW bersabda, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka buruknya akhlak adalah bukti lemah dan buruknya iman seseorang. Walaupun dia berpakaian dengan pakaian ketakwaan, pakaian ilmu, dan dianggap sebagai seorang ulama, karena barometernya adalah akhlakul karimah. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Nabi tidak mengatakan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nabi juga tidak mengatakan yang paling banyak hafalan hadisnya. Nabi juga tidak mengatakan yang paling cerdas, yang paling lama mondok di pesantren, alumni Timur Tengah ataukah yang lainnya. Tidak. Yang Nabi katakan adalah inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khairukum li ahlih. Dan orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap anggota keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW bersabda, inna min aqrabikum minni majlisan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai dari antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah siapa yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Ibadallah, sidang salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Di antara akhlakul karimah yang Allah dan Rasulnya menuntut kita untuk berhias dengannya, dan dia merupakan tanda kemuliaan dari Allah kepada sebagian hambanya,
serta dengannya Allah akan mengangkat sebagian hambanya adalah at-tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malu muslimin min sadaqah, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza, wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah." Sungguh harta seorang muslim itu tidak akan pernah berkurang karena sedekah, dan tidaklah seseorang bersifat pemaaf kecuali Allah akan membuatnya semakin mulia. Semakin mulia di sisi Allah, semakin mulia di sisi para malaikatnya, dan semakin mulia di sisi hamba-hambanya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah. Ingat syaratnya, karena Allah, bukan karena pencitraan, bukan karena untuk dikatakan dia sebagai orang yang tawadhu. Dia bertawadhu, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya lillah, semata-mata karena Allah yang menuntutnya untuk merendahkan hatinya. Illa rafa'ah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Sudah merupakan sunnatullah. Mereka yang tawadhu, yang rendah hati karena Allah, Allah angkat di dunia dan di akhirat. Bukankah betapa banyak kita mendengar dan mengetahui nama-nama orang-orang hebat di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan yang datang setelahnya karena kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan, padahal waktu itu tidak ada kamera yang mendokumentasi kebaikan mereka tersebut. Tetapi sampai hari ini ada riwayat-riwayat yang menyebutkan fulan bersedekah pada ini, fulan bersedekah dengan ini dan itu, saat itu Rasulullah sedang demikian dan demikian, dan seterusnya. Nama mereka sampai hari ini masih harum, padahal tidak ada kamera yang mendokumentasikan kebaikan yang mereka lakukan saat itu. Itu semuanya karena mereka melakukannya karena Allah. Sedangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini, baru 2 jam yang lalu kita melakukannya, di saat ini sudah terlupakan oleh manusia. Bahkan manusia tidak lagi mengingatnya karena ketidakadaan ikhlas dari hati kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah seseorang merendahkan hatinya karena Allah kecuali Allah akan mengangkatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita seorang Nabi, seorang Rasul, bukan sekedar hafal Al-Quran, hafal hadis, bukan sekedar dipanggil seorang ustadz, ulama karismatik, atau nilai-nilai agama lainnya. Beliau seorang Nabi, seorang Rasul, manusia nomor 1 di atas permukaan bumi. Semenjak Allah menciptakan makhluknya, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada beliau. Bersamaan dengan itu, tahukah perintah Allah kepada beliau? Allah Jalla wa'ala mengatakan, wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Muhammad, rendahkan dirimu untuk murid-muridmu dari kalangan kaum mukminin. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu untuk yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Tidak pernah Nabi tersinggung karena setelah kajian tangannya tidak dicium oleh para sahabatnya. Tidak pernah Nabi marah dan tersinggung kepada sebagian sahabatnya yang melewati beliau lantas lupa memberikan amplop. Nabi juga tidak pernah marah dan tersinggung kepada para sahabatnya yang setelah kajian langsung pulang tidak mencium kening, dada, lutut atau tangan beliau. Kenapa? Karena beliau sudah mendapatkan perintah dan pelajaran dari Allah. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu kepada mereka yang mengikutimu, murid-muridmu dari kalangan kaum mukminin. Jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya sifat ujub sangat tercela di dalam Islam, karena sifat ujub adalah lawan daripada sifat tawadhu. Ujub bangga dengan dirinya, memandang dirinya dengan pandangan yang sempurna. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Nabi mengatakan thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang akan membinasakan seseorang.
di dunia dan di hari kiamat kelak. Apabila tiga ada perkara ini pada seseorang, maka dia akan hancur sehancur-hancurnya, walaupun dia tidak memiliki satu orang musuh pun dari manusia. Dia akan hancur, dia akan berada di dalam keterpurukan, walaupun dia memiliki relasi 1.000.000 manusia terhebat di dunia, relasinya dia akan hancur sehancur-hancurnya apabila memiliki tiga sifat ini. Apa saja? Nabi katakan hawan muttaba', syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i binafsih. Yang pertama adalah penyakit syuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan kikir membelanjakannya di jalan Allah. Yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu ia ikuti. Dan yang ketiga, inilah syahidnya, i'jabul mar'i binafsih. Dia kagum terhadap dirinya sendiri, kagum, ujub dengan ilmunya, ujub dengan amal solehnya, ujub dengan hartanya, ujub dengan ketampanannya, ujub dengan pangkatnya, ujub dengan jabatannya, dan nilai-nilai lainnya. Ibadah Allah, ujub sumber kehancuran. Oleh karenanya, sebagian ulama salaf mengatakan ada dua perkara. Satunya, apabila ada pada seseorang, maka semua orang berangan-angan memilikinya, semua orang akan memujinya, yaitu tawadhu, rendah hati. Tetapi ada satu sifat yang ada pada diri seseorang, dan itu adalah musibah, dan setiap orang yang melihatnya berangan-angan dan berdoa jangan sampai dia memiliki sifat itu, yaitu ujub. Sehebat-hebatnya orang ujub di dunia ini, tidak ada yang mencintainya karena keujubannya. Walaupun dia seorang pimpinan memiliki sifat ujub, ajudannya sendiri membencinya. Anggota tubuh anggotanya memang sami'na wa ata'na kepadanya, siap dan siap, tetapi hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia termasuk manusia yang paling membenci dirinya itu. Karena ujub, tidak ada yang menyukainya di dunia ini. Ibadah Allah, ujub adalah sifat yang tercela di dalam Islam. Para sahabat Nabi SAW telah ditegur dan dicela oleh Allah karena sifat ini yang ada pada sebagian mereka pada kejadian perang Hunain. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, wa yawma Hunainin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Dan ingatlah oleh kalian tentang perang Hunain. Perang Hunain adalah salah satu atau bahkan satu-satunya perang di mana jumlah kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi SAW berlipat-lipat lebih banyak dan lebih kuat daripada jumlah para musuh. Maka sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam saat itu tertimpa penyakit ujub. Mereka mengatakan di perang Badar saja kita menang melawan 1000 orang dan jumlah kita hanya 300 orang dengan tanpa senjata yang lengkap. Apalagi hari ini jumlah kita dan kekuatan kita serta persiapan kita berkali-kali lipat lebih hebat dan lebih sempurna daripada musuh kita. Tidak mungkin kita kalah. Maka Allah kalahkan mereka, dan Allah jadikan itu sebagai pelajaran tentang buruknya sifat ujub. Dan Allah abadikan pelajaran itu di dalam kitab suci kaum muslimin yang akan dibacakan oleh setiap muslim dan muslimah sampai hari kiamat. Wa yauma Hunain, ingat oleh kalian wahai kaum mukminin tentang perang Hunain. Idz a'jabatkum kasratukum, tatkala sebagian kalian ujub karena merasa jumlahnya banyak, memiliki kekuatan, tetapi justru Allah turunkan kekalahan kepada kalian dan diberikan kemenangan kepada lawan kalian. Apabila para sahabat Nabi sedang berjihad di medan jihad, panglimanya langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Allah berikan teguran, Allah cela, dan Allah kalahkan jihadnya karena ada sifat ujub pada sebagian mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Ibadah Allah,
ujub sifatnya Yahudi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan tidak layak ada pada seorang mukmin. Wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Mereka menduga, mereka ujub, mereka mengira benteng-benteng mereka akan menjaga dan mencegah mereka dari azab Allah. Rupanya Allah memberikan kekalahan azabnya untuk mereka dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Dan Allah menyebutkan dalam beberapa ayat di antara dalam surat Al-Kahf bahwa sifat ujub sifatnya penduduk neraka. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menduga diri mereka telah berbuat kebaikan. Ibadallah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, bainama rajulun yamshi baina rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh. Tatkala ada seseorang yang sedang berjalan dengan pakaian mahalnya, kain sutra yang terbuat dari kain sutra, pakaian yang paling mahal di dunia, sehingga dia kagum dengan dirinya melihat tidak ada orang lain yang mampu memakai pakaian yang sebrand itu, semahal itu, semewah itu. Karena dia ujub, maka yatajaljalu fil ard. Allah ciptakan gempa lokal sehingga dia tertanam hidup dalam keadaan ujub terhadap dirinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ujub. Jamaah ini dimuliakan Allah. Seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud mengatakan, al-halak fi sithnain. Sumber kehancuran ada dua. Apabila ada dua perkara ini pada seseorang, dia akan hancur di dunia ini. Dia akan rusak dan dia akan merugi, tidak akan pernah sukses dunia akhirat. Yang pertama kata beliau adalah al-qunut, pesimis dari bantuan, pertolongan dan rahmat Allah. Karena kata Imam Ghazali, orang kalau sudah pesimis dia tidak akan mau berikhtiar dan berusaha. Yang kedua al-ujub, sifat ujub. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sudah sempurna sehingga dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya lagi dalam kebaikan dunia maupun akhirat, sehingga dia menjadi orang yang hancur dan merugi. Sebagian ulama salaf mengatakan, ajibtu liman ta'ajjaba liman jara majral baur marratain kaifa yata'ajjab bi nafsi aw yatakabbar. Aku heran, bisa-bisanya orang yang keluar, mohon maaf, dari tempat air kencing keluar sebanyak 2 kali dia keluar dari tempat itu, kok bisa dia bersifat ujub dan sombong? Maksudnya kata para ulama, dia keluar 2 kali dari tempat tersebut. Yang pertama, dia terbuat dari air mani yang hina, keluar dari ayahnya. Yang kedua, ketika dia dikeluarkan dari rahim ibunya. Maka sebagian ulama mengatakan, aku heran, bisa-bisanya satu makhluk yang keluar dari 2 tempat yang najis sebanyak 2 kali, bisa-bisanya yatakabbar wa yata'ajjab, bisa-bisanya dia bersifat sombong dan ujub, padahal dia keluar dari tempat yang najis dan hina tersebut sebanyak 2 kali di dunia ini. Kaifa yatakabbar, bisa-bisanya dia bersifat sombong dan ujub setelah itu. Ibadallah, apabila dengan ilmu, dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya kita dilarang bersifat ujub, apalagi dengan dunia yang harganya kata Nabi SAW, ma tazinu indallahi janaha ba'udah, tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Seandainya seseorang menjadi nabi, dia rasul, dia ulama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dilarang dalam Islam dia ujub. Dan seandainya dia ujub, terancam dengan neraka. Dan ujubnya itu akan membakar amal solehnya itu. Maka bagaimana dengan mereka yang ujub dengan dunia, yang harganya, yang nilainya ma tazinu indallahi janaha ba'udah, tidak lebih berharga daripada satu sayap seekor nyamuk. Ibadallah, jamaah yang dimuliakan Allah, aku liqauli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الخلق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.